Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan iman Islam bagi kita sekalian sebagai masyarakat hadir di tempat ini dalam rangka acara rukiah pengajian. Semoga niat dan langkah kita ke tempat yang mulia ini akan tercatat amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini masuk hari yang ke-14. 14 Ada yang ikut Indonesia kan? ada Ada. Berarti ke-15 ya? ya. Ya, kita yang di Hong Kong memasuki 14 nanti malam sudah pertengahan. Cepat sekali ya Bu ya? Baru 2 kali ketemu. Lebaran. Nanti kita akan bahas tentang motivasi tadi, keutamaan keistimewaan Ramadan supaya kita dapat melaluinya maksimum. Sebelum kita melanjutkan dengan tilawah Al-Quran dan kajian, ada aktivitas lomba hafalan surat Al-Fatihah nanti, dan untuk hari ini ada 3 peserta. Seperti biasa, kriteria penilaiannya akan saya berikan ada 3 kategori. Yang pertama adalah aktisnya itu sendiri, yang kedua adalah tajwid atau tahsin, kemudian yang terakhir adalah makna ataupun arti dari surat. Sudah siap mana 3 orang? Bu Ira, Bu Ini, Bu Indrawati. Siap semua ya? Insyaallah. Oke, baik, saya panggil peserta yang pertama, Ibu Ira Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Bu Ira. Serta berikutnya Ibu Eni Royani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Ibu Eni Royani. Peserta berikutnya saya panggil Bu Endrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta terakhir. Alhamdulillah selesai sudah. Masih ada 2 Sabtu lagi ya, Bia? Iya. Tanggal berapa? 22, 29. Ya, silahkan mendaftar Ibu Ketua. Baik, kita teruskan dengan kajian Quran, tafsir. Sekarang surat apa dulu? Al-Mu'minun ayat 109, 110. Surat Al-Mu'minun ayat 109. 110 sekarang. Ya. Iya. Lagi fatakhatumuhum sukhriya. Sekarang 110 dong. Ya. Baik, 110 surat Al-Mu'minun halaman 349 yang ada terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فاتخذتموهم سخريا واتخذتموهم سخريا حتى
lalu kamu jadikan mereka buah ejaan sehingga kamu lupa mengingat aku dan kamu selalu menertawakan mereka. Ini Bu, jadi ini untuk kita ya, karena sering-sering kadang-kadang kita sering dikatain sok alim, ya Bu ya, pernah ya Bu ya? Iya, diketawain, ya, di macam-macam lah ketika kita beribadah. Ya. Nah, ketika kita sabar, ya, diketawain, diejek, disok-soki, mau ke masjid nih Bu, ya. Ada nggak sih yang digituin oleh teman Bu? Mungkin ada. Capek sendiri mereka. Nanti hebat luar biasa pahala balasannya dari Allah. Ya. Jadi tenang ya Bu ya, jangan malah lemes. Harus semangat Bu, diejek harus semangat. Cacing saja, cacing. Pernah ketemu cacing? Pernah nginjek cacing? Nyekel. Loh, di Hongkong nggak ada. Cacing itu kalau diinjak melawan apa enggak Bu? Melawan apa enggak? Iya, bukan malah tambah lemes, harus semangat maksudnya. Ya. Jadi ini ya, harus istiqomah terus. Jangan malah justru tambah lemah, lemes, lesu, nggak mau ke masjid tadi. Cicing kalau cacing. Oke, kemudian apa lagi? Berikutnya kita baca berikutnya satu-satu. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru أنهم هم الفائزون. annahum humul faizun. Terjemahkan. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, pada hari kiamat nanti Allah mengatakan hari ini hari kiamat maksudnya. Balasan orang-orang yang sabar ya adalah kemenangan di dunianya, menang hidupnya tetap konsisten istiqomah, tidak terombang-ambing ya biar bahagia, senang ya. Di akhiratnya dapat surga. Dapat surga banyak ya di dalam surat Al-Furqan ya tentang ibadur rahman, ada yang hafal ayat wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Ini orang sabar ya, ketika dia di jalan malah justru mengatakan salam yang damai saja ya, membalasnya. Nanti pada akhir ayat itu disebutkan ya, mereka akan diberikan sayudzawna bima sabaru ya, mereka akan diberikan satu kamar ghurfatan ya, satu mahliga, satu istana di surga kelak. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama, dan seterusnya. Banyak sekali kenikmatan bagi orang yang sabar. Sabar terus ya Bu ya. Bagi puasa ini, wah puasa ini luar biasa pelatihannya, godaannya. Apalagi namanya lagi lapar. Orang lagi lapar diejek-ejek tambah mendidih apa enggak barang. Cepat loh. Apa lesu letihnya Bu ya. Jangan diejek-ejek. Kalaupun terjadi pengejekan, ini riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, wa in sabbahu ahadun, kalau ada orang yang menyinyirmu ketika Anda sedang berpuasa, enggak usah balas, katakan saja inni shaimun, inni shaimun, 2 kali ya. Aku shaimun. Inni shaimun. Anu Mbak, aku lagi puasa Mbak, aku lagi puasa Mbak. Yang ngejek-ngejek kita loh, insya Allah sadar apa enggak Bu? Mudah-mudahan iya.
paling tidak nggak terjadi peperangan. Nah, iya, iya. Karena kita ini hanya mengatakan itu tok, nggak ada yang lain, nggak boleh. Cukup hanya apa tadi? Ini shaimun, ini. Nah, kalau nggak ngerti ini shaimun itu makna ya Bu ya. Mbak, aku lagi puasa Mbak. Kayak melemes gitu ya. Aku lagi puasa Mbak. Kamu nggak tahu ya? Insya Allah nggak ngelawan dia. Dia akan turun emosinya. Kita juga demikian. Tapi kalau kitanya emosinya tinggi, marah, wah ini yang berarti akhirnya pahala puasa kita nggak didapatkan. Ya, karena dikatakan puasa menurut Siti Aisyah bukan sekedar memuasai lapar dan apa? Haus, tetapi memuasai lisan, pembicaraan dan perbuatan. Nah, luar biasa. Nih, jadi kita kalau diejek, dinyinyi orang dari ayat sebelumnya ya Bu ya, diketawain tadhakun ayatnya, diketawain, dinyinyi ya, tenang, rileks, istighfar banyak-banyak ataupun berzikir, hubungi Allah ya Bu ya, supaya apa? Setannya tidak memprovokasi kita. Ketika kita diejek orang, setannya di situ ngojok-ngojok kata orang Betawi, dia ngopor-ngopor ya. Jawab serang kamu dihina, nggak punya salah gini. Kita lagi puasa paling gampang, ya. Ketika kita sabar, ini terjadi pada diri Nabi, ya. Ketika beliau sedang berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dinyinyiri seperti ayat yang sebelumnya, diketawain gitu. Ketika itu Abu Bakar nggak sabaran, ya mungkin karena bukan bulan puasa ya dia, ya namanya manusia, ya kadang-kadang imannya apa Bu? Turun. Drop, kadang-kadang Naik. Nah, ya. Jadi ketika Abu Bakar membalas keburukan orang itu, Nabi melihat ke langit, ternyata setannya pada ngumpul tepuk tangan. Gini yang terus hantem terus, hajar, sikat. Nah, ya. Akhirnya nabinya lari Bu, tanpa disadari Abu Bakar. Beribat lari ke Victoria Park misalnya. Pertengkarnya di sini misalnya, dia di daerah sini. Akhirnya baru sadar ketika selesai bertengkar itu, loh, where is my friend? Bacanya Melayu kayak Mana teman aku nih Nabi Muhammad ini ya? Cari-cari terus Times Square nggak ada, mongkok Sugar Street nggak ada, Indomaret nggak ada, muter ke Victoria ada lagi pikir. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lari? Ya. Ketika kamu dimarahi orang, lalu kamu membalas dengan kemarahan lagi, aku melihat ke atas, setan tepuk tangan dan malaikat pada lari. Ya aku juga ikut lari lah. Kata siapa? Nabi Muhammad. Kemudian satu kejadian lagi, ya Abu Bakar berjalan lagi, ya kemudian dia ditemani Nabi. Ketika diejek, dinyinyiri, Abu Bakar sabar, ya. Nah, dia menyadari, ya, kalau dia akan terus bertengkar, maka nanti akan lari, maka itu dia akan lari. Ya. Jadi alasannya itu tadi. Jadi ketika kita sabar dinyinyiri orang, di atas itu, ya kalau kita melihat, kalau Nabi bisa melihat ya, malaikat sedang mengerumuni kita dengan kesabaran kita ya dia, ya sehingga tidak terjadi apa? Pertengkaran ataupun tawuran. Nah, kalau di kampung tawuran ya Bu ya. Tawuran beras. Ya, kita tawuran, malaikatnya lari diganti oleh siapa? Setan. Nah, ini, ya. Kayak Ibu, yang terbaik adalah sabar. Tahu senjata ini kemana-mana ya Bu ya. Karena sabar bukan saja di masjid. Di masjid ini kadang-kadang nggak sabar ya Bu ya.
Iya, diajak temu sendalmu terus putus kok masih di Golek. bawah-bawah. Nah, digituin Bu. Lagi puasa lapar lagi. Ayo, naik apa darahnya Bu? Emang Nah, iya. harus sabar ya, harus sabar lagi puasa ini. Ya. Balasannya disebut sebagai mendapatkan titel Al-Faizun. Bapak Izun. Dari ayatnya Al-Faizun. Annahum humul faizun. Sesungguhnya langkah Akan menang kita Bu. Dunianya menang karena kita orang yang Faiz. kuat, diledek-ledek, tidak mempan. Nah, itu maksudnya, itu namanya kuat. Kalau nggak kuat bisa berurusan polisi ya Bu ya. Ya marah, bawa belati, kita dimarahi, bawa pedang. Nah ya ke kantor polisi ya Bu. Tapi kalau kitanya sabar, kuat, ya, maka itulah kita beruntung. Maka sabar dan doa sering saya sampaikan merupakan senjatanya orang mukmin muslim. Mungkin sekarang sabar kita di masjid ya Bu ya. Nanti keluar dari masjid aja ada orang ngecek. Nah mungkin kita nggak tahan ya Bu ya. Tapi upayakan tahan ya Bu ya. Harus. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah Surah. wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Tidaklah orang yang kuat, Superman, Superwoman, itu adalah orang yang dapat men-smackdown orang lain. Ngerti maksudnya dia? Tetapi yang dikatakan orang superpower, Superman, Superwoman Paling ini kuat. adalah orang yang dapat menahan emosi ketika dia marah. Oh, ini orang hebat. Pernah menahan amarah? Hebat, ada orang hebat. Ya. Tapi kalau nggak tahanan, lemah walaupun badanmu keker kayak binaragawati. Atau kayak smackdowner. Ayo Adirai. Smackdowner. Nah, walaupun badannya keker kayak besi ya Bu ya, tapi dia nggak boleh Nabi. Wah itu lemah, kalah dengan nafsu. Ya. Oke, kita teruskan ayat yang ke berapa Pak? Ya, 5 menit. Qala kam labithtum fil ardh Qala kam labistum fil ardh adada sinin adada sinin qalu labithna yawman qalu labisna yawman aw ba'da yawm aw ba'da yawm as'alil 'adin. fas'alil adin. Terjemahkan 112 sampai. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Nih, ketika di neraka orang-orang yang suka nyinyir, ya, maka ditanyakan, ya. Ataupun bisa jadi di sini pada orang yang beriman, orang yang sabar, ya, ditanyakan pada orang sabar, berapa hari kamu dulu hidup di dunia? Jawabnya apa? Ya paling sehari ataupun sebagian hari. Karena memang waktu di akhirat itu lebih lama, ya. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi ini. Berarti kita cuma sebagian hari ya Bu ya. Itu kalau umurnya 100 tahun berarti 1/10 hari. Ya, makanya nunggunya itu atau lama sekali di akhirat itu beda, ya Bu ya. Jadi perbandingannya berapa tahun? 1000 tahun di dunia ini sama dengan 1 hari di mana?
paling 1 hari atau sebagian hari. Nah, ya mungkin umurnya mungkin 90-an, 70-an ya, atau mungkin 50-an. Jadi sedikit sekali ya waktu dibandingkan dengan waktu akhirat. Qala in labithtum illa qalila. Qala in labithtum illa qalila. Law annakum kuntum ta'lamun. Law annakum kuntum ta'lamun. Terjemahkan. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar. Jika kamu benar-benar mengetahui. Harus diyakini, ya. Kita saja mengakui sendiri ya Bu ya. Kayaknya urip, apalagi di Hong Kong nih Bu ya. Cepat sangat ya Bu, betul Bu? Ya, kayak Ramadan ini baru kayak kemarin setengah bulan. Jadi nggak lama lagi Lebaran lagi, ya Bu ya. Jadi waktu ini cepat sekali. Sebentar sekali kita hidup di dunia Bu, ya. Maka jangan banyak angan-angan untuk mengejar dunia terus. Rumah terus yang dipikiri untuk dibangun sampai 10 lantai ya. Iya Bu, jangan Bu, ya Bu ya. Ya, nanti rumah sudah dibangun kitanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum sempat menikmati rumah yang kita perjuangkan, kitanya dipanggil siapa? Allah. Rugi ya Pak Bu? Rugilah. Rugilah jadi apa? Gila. Orang Cina rugi jadi apa? Bisa diucapkan. Rugi banget. Sudah mengejar dunia mati-matian di sini ya Bu ya. Bayang enggak puasa enggak ke masjid belas. Sholat apalagi ya Bu ya. Sudah rumahnya jadi 4 tingkat pulang belum sampai pintu rumah dijemput ya. Ya, di sini dunia nih kelabakan morat-marit menderita ngumpulin dunia nggak dapat, belum sempat menikmati. Di akhiratnya ya Allah tambah arahku, tambah sengsara balasannya. Lihat kan ibu-ibu, yakin ini ayat ini ya Bu ya, bahwa kehidupan kesenangan atau apalagi kesenangan ya Bu, kesenangan itu sangat-sangat temporer dan sangat sesaat, sangat semu sekali. Gak ada yang namanya nikmat dunia itu permanen, gak ada itu. Akhirat ya di surga, dalam surat Toha disebutkan surga itu disebutkan sebagai naimun mukim, nikmat yang mukim, permanen. Dunia ya paling semenit kita makan bakso enak tuh kira-kira berapa menit Saat itu. kalau di restoran bakso top jar ya, restoran paling mahal, makan bakso di Hong Kong atau mangkoknya $500 misal gitu ya, namanya mentereng di Hong Kong ya Bu ya. Ketika Anda ke situ ngabisin 500 itu Bu, senangnya pirang menit coba? Saat duduk. Sangat jarang ya. Habis itu kepedesan mencret. Ada kayak gitu. Jadi senangnya nggak lama loh. Harus diyakini ya Bu ya. Kesenangan yang abadi di mana Bu? Surga. Nah, walaupun begitu dalam Islam dunia harus dikejar, akhirat juga harus dikejar. Dunia harus bahagia, akhirat harus bahagia. Dunia harus mendapatkan hasanah, akhirat juga harus dapat apa? Hasanah. Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolong jangan terbuai oleh cemerlapnya dunia ya dia. Silakan cari dolar, tapi jangan melupakan akhirat. Ya, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Cari harta, jangan lupakan hisab. Ya Bu ya. Bangun semewah-mewahnya rumah Anda, jangan melupakan kuburan. Itu Bu ya. Ini. Dengan makhluk. Iya. Ketika terjerumus ke dalam maksiat,
kita tobat. Nah gitu loh ya. Jadi ini posisi ajaran Islam ya untuk kita semua. Kita teruskan. Berapa sekarang? 15. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha Annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. wa annakum ilaina la turja'un. Terjemahkan lagi. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Diingatkan kembali dalam ayat ini bahwa tujuan Allah menciptakan kita hidup sekarang ya Bu, kita hidup sekarang ya Bu ya. Itu ada tujuannya, bukan aku ciptakanmu silahkan mau enjoy, mau terserahmu, mau bunuh, mau zina, mau, bukan seperti itu ya. Allah tidak menciptakan kita untuk bebas diri dan menyia-nyiakan diri, tidak, tetapi ada tujuan tertentu dan ini tertera dalam surat Az-Zariyat. Allah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Ini ada tujuan dan penyembahan ini bukan sekedar sembahyang loh. Yang namanya ngabdi itu bukan ngibadah sembahyang saja. Pekerjaan. Kerja apapun kalau kita niatkan baik ya lillahi ta'ala ya untuk kebaikan orang lain dan kita sendiri dan dilandasi karena Allah, itu sudah namanya ngabdi ngibadah. Ngabdi itu artinya ibadah, sudah. Ibadah yang ngabdi ya Bu ya. Jadi ngabdi itu apa artinya? Ngabadah, ibadah. Kerja, khidmat, ya Bu ya, melakukan sesuatu itu ngabdi. Ada istilah abdi dalam, pernah dengar? Iya. Apa artinya abdi dalam? Ya pembantu. Iya, orang yang kerja di dalam di istana ya Bu ya. Yang disebut sebagai abdi dalam. Oh, ya. Orang kerja di dalam itu rasanya senang Bu ya. Karena kerja dengan siapa? Raja. Padahal yang harus kita senangi ya adalah dekat dengan Allah, ngabdi dengan Allah secara benar ya, bukan ngabdi dalamnya ya, tergantung kepada apa yang dilakukan ya Bu ya. Tapi yang paling hebat adalah menjadi Abdullah. Apa Abdullah? Hamba Allah. Nah, jadi kalau sudah menjadi hamba Allah, wajib harus patuh kepada siapa? Allah. Pada tuannya ya Bu ya, yaitu Allah. Kayak anjing itu manutnya kepada siapa? Tuannya. Iya, iya mesti manut itu. Suruh ke sana ya ke sana, suruh makan ya makan, suruh diam ya diam, anjing itu. Itu nama anjing yang ngabdi betul-betul. Ya, saya pengalaman kalau tadi malam dengan Pak Udin. Pak Udin kalau dengan anjing takut Bu. Satu lip itu tenang, kasihan orang punya anjing. Jangan gerak sebenarnya. Tapi dia masih gerak-gerak. Jangan menyakiti yang punya. Ya, anjing itu tergantung pada siapa. Ya, majikannya paham bahwa orang Islam itu tidak memelihara apa. Dia paham. Ya, saya tahu anjingnya menang aja diem aja ya Bu ya. Manut kepada siapa? Tuannya. Nah, ini, maka kita dengan Allah juga demikian. Disuruh apapun ya harus manut. Dilarang apapun ya dijauhi gitu loh Bu. Jangan nggak usah banyak pertanyaannya Bu ya. Harusnya begitu Bu. Termasuk nih kadang-kadang kita yang lalai ya Bu. Waktu sholat adzan Allahu Akbar lagi masak. Berani nggak pakai mie kompor itu? berani ceplek.
berani cegah. Kalau manggil Allahu Akbar, artinya apa? Allah maha besar, Allah maha Berarti kompolnya besar. kecil ya Bu ya. Tapi kenapa kita nggak berani? Nah, ini kadang-kadang ya. Jadi di sini letak kedekatan kita atau kejauhan kita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat langsung jepret ini ya Bu ya. Wudu langsung. Baik, habis sholat rasanya enak, habis melakukan perintah Allah itu. Sama ada dengan majikan. Dipanggil, yang bayam pura-pura putih. Ya. Sudah 3-4 kali tiba-tiba, iya, dengar. Ayo ketemu dengan majikan diperenggut apa enggak? Merengut. Kalau sudah merengut nggak enak banget loh, diperengguti bos paling nggak enak. Pernah diperengguti bos? Pernah. Ayo rasanya kayak apa? Wah, nggak karuan. Nggak betah Bu. Nah, makanya ketika dipanggil majikan langsung apa? Yes, madam. Nah, gitu. Harus yes dulu ya Bu ya, kayak tentara ya. Langsung jawab apa? Siap. Padahal udah tahu mau diberitakan apa ya Bu. Siap tuh. Tapi Allah, kalau Allah mesti benar semua. Nah, harus diyakini ya Bu ya. Tapi kalau bos kita misalnya komandannya belum tentu nyuruh apa ya Bu ya. Jangan siap dulu kita nyuruh apa. Nah, ya. Karena ada hadis Nabi, la ma'siyata la ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk mematuhi, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Jadi maksudnya apa? Dilihat kepada perintahnya, bentuknya baik atau tidak baik. Maksud disuruh nyuri, yes, siap. Nah, kan nggak benar ya Bu ya. Komandan nyuruh anak buahnya suruh nyuri sepeda. Siap. Wah, ini namanya benar ya Bu ya. Tapi dengan Allah pasti suruhannya pasti benar, larangannya pasti tepat. Banyak manfaatnya ya kalau kita tinggalkan. Kalau kita lakukan perintahnya pasti banyak apanya? Manfaat faedahnya. Pasti itu Bu, sudah pasti. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti manfaat faedahnya kembali untuk kita semuanya. Apa contohnya perintah Allah itu? Ya, itu mungkin sudah paham. Selain itu yang diperintah apa? Berkata benar, atau ya Bu ya. Kita kalau ngomongnya benar semua dengan teman-teman, enak, mendamaikan, adem, memberi semangat, ya Bu ya. Kita dengan teman juga dihargai loh. Iya, ketemu, assalamualaikum. Terima kasih ya, kemarin itu sudah doan aku sebenarnya loh. Aku mau Ya Robi. panjenengan itu kok ngasih semangat loh kayak gitu. Nah, ya, jadi berkata benar, memberi semangat itu pasti banyak sekali manfaatnya. Iya, dan kita nggak akan mungkin di penjara, itu nggak akan mungkin. Betul nggak Bu? Iya. Ya kecuali difitnah yang benar-benar ya, itu juga pasti nanti akan dimenangkan oleh Allah. Tapi kalau sering bohong, nah ini larangannya bohong ya Bu ya, kebalikannya ya Bu ya. Sidik lawannya kadzib. Kadzib atau kadzib itu bohong. Orang yang suka bohong, yang ini dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya, Rasul-Nya, apa yang terjadi pada dirinya? Hari ini berapa orang ini? Ada 75 dibohongi semua satu hari. Minggu depan kira-kira berani nggak masuk ke masjid? Bu? Berani nggak ketemu kita yang dibohongi semua ini? Enggak. Nyesek beripe Bu. Ketemu di pasar, ada orang aku bohong. Tidak, soalnya ada orang lagi yang akhirnya mati berdiri. Nah, ini apa ya? Paling nggak enakku seolah-olah kita terpenjara oleh kebohongan kita sendiri. Maka jangan sekali-kali ngapusi orang lebih ya. Jangan sekali-kali. Ibu di sininya itu tersiksa. Ya, sakitnya itu di mana? Di sini. Di sini mungkin tersiksa banget sini. Ketemu sudah nongkrong ini kecil, gamnya sempit-sempit ya.
Sering ketemu musuh, waduh sudah hidupnya rasanya kayak gimana Bu? Ini Al-Quran menjelaskan kepada kita. Ta'ala Allahul Malikul Haqq. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ya. Teruskan terakhir itu. Surat Al-Mu'minun. Wa qur rabbil firwarham wa anta khairur rahimin. Dimakan terakhir. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Bagus dihafal ini Bu, ayat terakhir ya. Doa dari mulai Robbi, jangan dari mulai kul kalau berdoa ya. Rabbi warham wa anta khairur khairur rahimin. Bagus. Bisa PR minggu depan. Insyaallah. Kita rutin suruh ngapal ya. Rabbi fir warham Wa anta khairur rahimin. Rabbi fir warham Wa anta khairur rahimin. Rabbi duhus Gusti, fir ampuni ya ampuni ya Allah, ampuni Allah aku, aku. warham Sayangilah aku ya Allah, aku kok dinyinyiri terus, digebrak-gebrak terus oleh majikan, disemiti terus. Nah gitu loh ya. Jadi kita minta kasih sayang dari Allah, warham, kemudian kita puji Allah, wa anta khairur rahimin. Dan engkaulah ya Allah sebaik-baik apa? Pemberi rahmat. Kita pada Allah terus ya Bu ya, supaya disayangi Allah ya. Kalau Allah menyayangi kita, hidup ini indah sekali. Allah senang, Allah ridho, Allah sayang, hidup kita juga sayang ya. Sebaliknya kalau Allah murka, marah kepada kita, hidup kita juga nggak karuan. Jangankan dengan Allah, dengan
suami kita, kalau mas suami kita marah-marah terus bertanya di rumah, Bu. Pengen kabur aja dulu ya, Bu. Tidak. Marahin ini terus di rumah ya, Bu ya. Memang masak udah enak, utangnya pahit. Wah, sudah. Ya. Jadi ini, Bu, ya. Maka dengan Allah juga demikian. Senangkan Allah, pasti hidup kita senang. Kalau Allah murka kepada kita, kitanya juga ikut. Gak enak hidup, sengsara, ruwet, runtek, macam-macam kali. Jadi ini yang diminta oleh Allah pada Nabi dan kita umatnya untuk selalu membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sama ketika Anda dibully ya biar baca doa ini. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tolong sebaik-baik. Ampuni aku, mungkin aku banyak dosa nih mungkin sebelumnya ya Allah, ya. Makanya aku dinyiri. Ya biar walaupun begitu kita teruskan doa dengan warham. Ya, sayangi aku ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang rahmat. Sanggup dihafal? Insyaallah. Langsung nggak hafal cuma berapa kata? 5 kata. Rabbighfir wa arham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir wa anta Tapi khairur juga rahimin. dipraktekkan dalam sholat. Insyaallah. Jadi ya, Insyaallah. Sadaqallahul azim. Baik, ada dor-doran katanya. Mana dor katanya hadiah? Wah, kecil tapi isinya mahal. Amin. Ya, kita ada 7 menit. Ada Surat 5 dor. Mudah-mudahan cukup waktunya. Berdiri, Kok. Pertanyaan pertama yang bisa angkat tangan jangan jawab. Jangan jawab dulu, Mas. Maksudnya jangan jawab. Setelah ditunjuk Mbak baru Erna jawab. jangan terlalu aktif. Ditunjuk oleh Bu Presiden baru jawab. Benar, Mbak. Ya. Jangan jawab. Oke. Siapa yang tahu lafaz niat puasa? Bu Ketua pilih. Pak Pita jenengan nggih. Ayo. Lafaz niat puasa Ramadan. Ya, terus. Bisa artinya nggak? Coba. Ya, betul. Terima kasih. Alhamdulillah. Mbak, tolong, Mbak. Sebutkan 3 sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Jangan ke saya, jangan. Mbak. 1, 2, Terawih. sedekah 3, salat tarawih. Oke. Good. Sebutkan yang dibolehkan dalam berpuasa. Maksudnya nggak batal. Enggak membatalkan puasa. Tapi ini yang dibolehkan. Yang dibolehkan. Ayo. Monggo Mbak niki yang pakai baju levis. Ya, 1. Mencicipi ngelek. Lihat mencuci lidah. Apa maksudnya mencicipi? Mencicipi tapi dilepekno. Dilepehno. Angel ngomong Jawa ini. Nah, terus kapindone apa, Bu? Apa yang keduanya? Apa ayo. Jadi 1 nyicipi, ya ini ibu-ibu nih tukang masak. 2 apa, Bu? Baik tak ceritoni. Ya, boleh. Alhamdulillah. Silakan, ya. Suntik. Sebutkan 2 yang membatalkan puasa. 2 hal. Ayo Ratna. Ya. Makan minum dengan sengaja. Oke, 2. Pas. Nah, ya, orang perempuan nih biasanya. Haid malam hari. Ya, benar. Kasih kasihan.
siang hari ya betul. Jangan lihat buku. Yes. Nomor 1. Kurang 1, monggo. Hafalan doa terakhir tadi surat Aduh. Al-Mu'minun. Ayo. Jangan. Monggo. Tuan, apa tuh tamu baru? Tapi Farham. Baik. Ayo. Oke. Alhamdulillah. Lulus. Lulus. Siap-siap besok Sabtu lagi, nggih. Nah, yang gampang-gampang ya. Oke, Terima kita kasih, masih Bapak. ada 5 menit. Ini ada 5 menit pemohon doa lagi. untuk istiqaroh Ibarat. di Rumah Sakit Margareta Wacung. Ya, nanti kita bacakan Fatihah di sini bagus sedikit. Ya. Jadi ya sambil mengumumkan aja. Jadi buka puasa seperti biasa ya, biar di lantai 6 monggo. On. Habis asar boleh, sambil pikiran di sana juga boleh, silahkan ya Bu ya. Iya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan isya dan tarawih di lantai 6 ya. Bagi yang ada waktu silahkan di lantai 6 ya. Untuk Sabtu depan saya mohon izin absen dulu ya Bu. 2 Sabtu saya bisa Iya, Bapak. hari Senin ini saya ke Madinah insyaallah dengan teman-teman rombongan untuk melaksanakan umroh. Ya. Kembali tanggal 29 dari Jeddah dan sampai di sini tanggal 30. Abrono. Mudah-mudahan lebarannya pengennya di Tenau Kabupaten Nganjuk. Senin. Terserah. Kalau minggu mustahil. Nggak mungkin minggu karena cuma 28 hari. 28 hari selama Kemungkinannya kalau nggak Senin ya Selasa ya, Bu ya. Senin itu 29 hari. Mustahil Ya, lah, kalau 30 yuk. hari misalnya matahari bulannya nggak kelihatan, maka harus disempurnakan 30 hari. Iya. Jadi tunggu dan lihat pengumuman nanti ya Bu ya. Bulane neng Ya. mawal pemboten. Jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi untuk tawaf, cari-cari baju baru. Apa sudah beli semua? Enggak. Sudah. Baru semua kok. Nah, mungkin seragaman, mungkin ya Bu ya. Kalau nggak seragam. Iya. Ya, tinggal 3 menit. Kalau mboten. Jadi ya itu. Ya, kalau tidak Senin ya Selasa. Saya kira tidak mungkin kalau hari Minggu itu karena baru 28. Ya, kalau ikut Indonesia ya silahkan lebaran gitu ya. Yang ikut Indonesia. Sing arep cuti Indo ya bela bapak bodoh. Baik, mari kita bacakan Fatihah untuk Mbak Istighfarah. Mudah-mudahan Fatihah itu dia akan segera diangkat penyakitnya. Amin. Selekasnya Amin ya robbal alamin. dan kembali beraktivitas seperti semula. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk lembaran coba sering-sering dibaca ya Bu. Ini merupakan penyemangat Bu supaya kita tidak kendor ya dalam mengisi menghidupkan hari-hari dan malam-malam Ramadan ya. Sini ada berapa poin? 12 poin ya yang sering-sering diingat ya. Yang pertama, puasa Ramadan ini dapat menghapus dosa masa lalu. Maka harus semangat puasanya ya Bu ya. Semangat. Buat pahala berlipat ganda ya, yang saya sampaikan yang sunnah menjadi nilainya nilai wajib ya pahalanya. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Maka harus semangat ya. Nah, 3, mencegah perbuatan maksiat. Jelas ini kayaknya melakukan maksiat itu kayaknya abot kalau lagi puasa.
puasa ya Bu ya. Budaya. Lagi di bulan Ramadan ini. Ini makanya kita dilatih supaya kita anti maksiat ya Bu ya. Ya, bulan Ramadan maupun di luar Ramadan nanti. Amin. 5. Doanya apa? Mustajab. 6. Dekatkan ke surga. 7. Meraih malam Lailatul Qadar. 5 hari lagi kita berebut Iya. menemui Mbak Sobat Mbak Laila. Betul. Laila. 8 mengalahkan hawa nafsu. 9 melatih sabar. Sabar. 10 mengendalikan emosi terus. 11 meningkatkan ketakwaan, dan terakhir Menumbuhkan rasa syukur. berdoa bisa dipertemukan dengan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Ramadan Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. pas jam 1. Silakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan ilmunya yang telah dibagikan kepada kami yang sangat fakir ilmu ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan Bapak tadi bisa bermanfaat dan memotivasi kami untuk lebih baik lagi. Amin. Baik itu akhlak maupun ibadah kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kajian pagi hari ini telah selesai, dan semoga silaturahim kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembawa acara mewakili teman-teman yang bertugas, mohon maaf atas segala salah silap kami. Amin. Sami-sami. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.